Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Marwar Sirait ya ketika rapat ya kerjasama dengan Komisi 5 DPR RI ya malah curhat masalah korupsi. Padahal pekerjaan 3 juta membangun rumah di situ begitu dianggap sebagai omon-omon. Apakah ini biar kelihatan bekerja? Malah curhat masalah korupsi begitu. Ini mendapatkan kritikan-kritikan yang sangat luar biasa dan tajam begitu kan ya dari Komisi 5 ini soal soal pembangunan 3 juta rumah, program 3 juta rumah per tahun yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo. Apakah ini nanti pencapaiannya apakah omon-omon saja? Pelaksanaannya apakah omon-omon saja? Apa anggarannya apakah omon-omon saja begitu kan? Ini yang kita lihat hari ini. Jadi nampaknya Marwar Sirait ini dirujak gitu. Ngeri kan pada akhirnya bos. Ya ngeri sedap. Apalagi yang mengkritik itu dari kader PDIP. Tambah ketar-ketir di situ begitu ya. Kalau 3 juta rumah per tahun di kota 1 juta, di desa 1 juta, kemudian di pesisir 1 juta begitu. Saya kira apresiasi luar biasa. Tapi dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Kira-kira seperti itulah ya. Jadi apa yang kemudian disampaikan Marwar Sirait ini nampaknya banyak yang mengatakan wah jangan-jangan ini hanya omon-omon aja begitu kan ya sampai agak memanas begitu. Wah, di DPR nampaknya sebagai memanas begitu. Kalau tidak percaya mari kita tonton videonya seperti ini. Kalau saya sederhana bahwa ini harus ditanggapi secara serius Pak Menteri apa yang disampaikan oleh mereka, teman-teman yang terhormat. Tapi kalau saya berpendapat sebenarnya adalah tadi saya dengar sepintas dari Pak Menteri bahwa biaya pemerintah kita untuk pembangunan 3 juta ini kurang lebih cuma 9% biaya BPN kita. 91% mencari dari luar. Ini luar biasa ini sebenarnya. Artinya apa? Kalau saya ingin menjaga, saya jaga 9% saja. Saya awasi yang itu. Terus saya pantau bagaimana kinerja Bapak sebagai menteri. Sebagai menteri yang akan bekerja maksimal untuk mencapai 3 juta dengan sumber pembiayaan 91 juta. Apakah itu 91% dari luar negeri kah, dari investasi mana kah, itu terserah. Tapi ini boroknya adalah jabatan Pak Menteri. Artinya soal integritas Pak. Kalau tercapai 3 juta berarti integritas Pak Menteri itu tercapai gitu. Kalau tidak tercapai ini adalah ancaman jawab Pak Menteri di mata Presiden juga. Maka oleh karena itu ya kita harap ini bisa tercipta semuanya di bawah kepemimpinan Pak Menteri. Kira-kira itu kalau gambaran saya. Silakan Pak Menteri, tidak bermaksud membatasi, tapi mengingatkan bahwa waktu kita sekarang sudah jam 4 lewat. Tadi teman-teman kita batasi, Bapak juga menjawab yang penting-penting saja, yang tidak terlalu penting barangkali tertulis saja barangkali. Itu barangkali penyampaian saya. Terima kasih Pak Menteri, silakan. Pak Ketua, terima kasih. Saya senang sekali kalau boleh kita dialog ada per topik. Dan kalau boleh waktunya juga saya senang banyak dapat masukan dalam suasana yang produktif, yang enak ya untuk kita bisa diskusi. Tadi dari Bapak dari Jawa Timur ya yang menyampaikan Pak Ali Mufti ya, saya mulai dari situ. Memang kementerian kami agak khusus Pak karena ada target yang diberikan Presiden kepada kami Pak. Itu Pak. Jadi jumlah, saya pernah tanya Presiden Prabowo Pak, betul tadi Bapak cek di dokumen itu nggak ada segitu. Tapi kan saya tanya Pak, karena saya ini pembantu Presiden tidak punya visi misi Menteri Pak, yang ada visi misi Presiden. Pak bagaimana sih rencananya? Ya kita harus optimis, itu jawabannya. Pertumbuhan ekonomi 8% ya. Menteri berusaha untuk mencapai 3 juta rumah dibangun dan renovasi per tahun. Itu disampaikan kepada saya. Jadi kalau di dokumen itu betul tidak ada, saya juga udah cek Pak, tapi itulah yang disampaikan kepada kami sebagai menterinya. Nah, jadi saya nggak punya, saya prajurit aja Pak, diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Ya, nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pemimpin saya. Saya mau di-reshuffle, itu juga hak beliau. Ya. Dan apapun saya terima, itulah konsekuensi Pak, jabatan.
sebagai menteri yang punya target yang terukur dengan dana yang tadi Bapak sudah tahu segitu. Itu konsekuensi jabatan, Pak. Dan kita harus siap resikonya. Nah, saya mau mulai dengan Ibu Yasti ya. Bu Yasti, kita saling menghormati. Saya mau tenang diskusi sama Ibu. Tolong Ibu tadi sampaikan, saya pernah bicara, menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya. Tolong ya, please. Katanya kan Ibu, saya ngomong di sini ya. Ya, tolong ya. Teman-teman ada di sini semua. Dan tolong jujur, pernah nggak saya ngomong begitu? 3 juta rumah gratis buat MBR. Betul Ibu ya? Nah, kalau saya benar, saya salah, saya minta maaf. Berarti saya pernah ngomong yang saya nggak ingat. Ya, nanti kita jawab dengan bukti aja Ibu ya. Jadi kita nggak mau debat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya. Tapi jangan potongan-potongan video. Kalau potongan-potongan video itu, saya ini politisi Bu, lawannya juga banyak, lumayan. Ya, saya saja sama Pak Hasim suka diadu domba. Itu pernah saya bilang salaman begini nggak jadi, kan teman-teman pernah lihat viral kan? Ya, banyak kita diadu domba. Supaya orang juga nggak senang saya sama Pak Hasim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau boleh, saya minta betul. Dan saya kalau saya salah, saya minta maaf secara terbuka. Bahwa saya pernah ngomong 3 juta rumah gratis MBR setiap tahun, seperti yang Bu Yasti ngomong. Betul ya Bu ya? Ya, baik Bu. Saya kasih videonya Pak. Baik, oke, yang sini ya. Potongan. Ya, bukan potongan ya. Baik, Bukan, nggak apa-apa. Kan di tempat ini kan, saya ngomongnya kan. Ya, baik Bu ya, nggak apa-apa. Jadi kita supaya bicaranya jelas. Menurut saya nggak pernah. Menurut Ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan. Berarti masuk ke wilayah bukti aja. Ya, kalau saya salah, saya janji saya minta maaf terbuka, sportif. Kalau Ibu salah, Ibu minta maaf juga ya. Ya, sama-sama supaya kita jadi orang yang sportif ya Bu ya. Begitu. Itu. Jadi fair ya, begitu. Kedua saya mau tanya Ibu dulu kan waktu itu sempat saya tanya. Ibu kan ketua Komisi 5. Waktu undang-undang itu dibuat. Sekarang Ibu gencar sekali soal undang-undang berimbang. Tapi ini ada tadi Pak siapa yang di sini tadi PKS? Pak, kalau nggak ada orangnya saya perlu jawab atau enggak? Enggak, saya tanya, nggak enak juga kan kalau ada Ibu Yasti kan ada di tempat. Tertulis saja Pak, tertulis saja benar orangnya. Saya mau tanya kalau ada orang, tidak ada orangnya, aturan main di sini seperti apa? Apakah saya harus jawab atau bagaimana? Silakan Pak, saya ikut Bapak. Sebenarnya itu kalaupun ada orang bisa dijawab, tetapi terbaik tidak usah dijawab kali ini karena tertulis saja ya. Karena kan habis teman menyampaikan kan teman lain bisa menangkap itu informasinya kayak apa. Tetapi baiknya barangkali kali ini karena ada orangnya tertulis saja. Jadi saya patuh aja Pak, saya patuh atas kesepakatan rapat. Ya, atas kesepakatan rapat. Kalau Ibu Yasti ada tunggu di sini, kita bisa diskusikan. Nah saya mau tanya Bu, Ibu kan ketua Komisi 5 waktu itu. Undang-undang itu kan bagus buat keadilan, betul nggak Bu? Sekarang Ibu gencar sekali. Saya baru jadi menteri, di 3 bulan pertama aja Ibu tanya terus. Nah tadi juga ada yang tanya kita one man show. Tidak Pak, kami kompak sekali Pak. Bapak boleh interogasi aja eselon 1 kami. Ya, saya rasa kami sangat kompak sekali, lahir batin. Sampai istri-istrinya aja kompak Pak. Ya, bikin kegiatan sosial. Jadi tolong informasinya juga tolong di cross check supaya kita jadi bijak ya bagaimana. Tapi saya terus terang saya punya lawan politik yang mungkin tidak suka kami melakukan terobosan sana sini. Dan saya minta rakyat Indonesia juga objektif melihat itu. Lihat saja pandangan-pandangan di sini. Mungkin ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang optimis, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Inilah potret daripada pandangan-pandangan rakyat Indonesia. Iya kan? Maaf ya, dari pandangan Pak beliau tadi sampaikan, satu fraksi saja berbeda Pak. Saya hanya mau menyampaikan itulah pandangan Pak Menteri. Ya. Interupsi, silakan. Ya, dan terakhir Pak ya, saya menghormati semua Pak, dan kalau memang kita mau satu pikiran, jadi saya minta tadi Bu Yasti, tolong saya mau fokus dulu nih Pak, karena saya pengen menunggu kesempatan ini. Beliau ini panjang pengalamannya, lama di Komisi 5, pernah jadi ketua komisi, ya, begitu dan jadi saya pengen dengar dan mohon masukannya Bu. Kenapa sih dulu nggak jalan? Apa kendalanya?
supaya saya juga bisa belajar dari pengalaman Ibu. Ya kan, kenapa dulu nggak jalan? Itu undang-undang kan waktu Ibu ketua komisi kan, Ibu yang buat kan. Nah, tahun 2011 ya, 2011, betul ya. Dan nanti juga saya minta kita juga udah kaji itu, kita udah siapin kantornya Pak. Iya. Ya, Tunggu dulu Pak Menteri, saya minta maaf ada interupsi. Tatip mengatakan interupsi harus dipenuhi dulu Pak Menteri. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ya, pimpinan, Pak Menteri, pada prinsipnya kami semua udah Komisi 5 mendukung sebagaimana yang disampaikan Bu Yasti ya. Jadi niat kami ini untuk memperkuat, tidak ada niat lainnya. Jadi tidak ada niat-niat yang kurang baik lah Pak Menteri begitu. Jadi nanti yang lain-lainnya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut pimpinan, menurut saya begitu. Jadi supaya target-target yang dicapai itu bisa terwujud Pak Menteri, tidak ada niat-niat lain. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Terima kasih. Siano, makasih. Yang bicara tadi itu Pak Menteri ada Kapoksi PDIP. Ya, terima kasih Pak Bino. Ya, silakan Pak Menteri. saya terima kasih dan saya merasakan betul Bapak mendukung program pemerintah. Saya juga objektif kok. Ya, kalau iya saya katakan iya, kalau tidak saya katakan. Mungkin boleh dikasih kesempatan Ibu Yasti supaya kita bisa dialog yang tenang, yang objektif, produktif, supaya saya juga belajar dari situ. Kalau boleh, itu saya menunggu. Terus pimpinan. Ya, silakan Pak Boy. Ya, ini saran saja. Menurut saya sebaiknya rapat ini kita laksanakan sesuai dengan tatip saja. Artinya pimpinan tetap pegang kendali di sini, pimpinan sidang tidak usah ada lagi yang sifatnya tanya jawab antara Pak Menteri dan anggota, karena sesinya kan sudah selesai. Silahkan Pak Menteri jawab saja. Tidak perlu harus bertanya lagi kepada anggota yang hadir di sini. Yang utama menurut saya, pimpinan harus mengatur jalannya sidang ini agar tertib sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Saya pikir itu, Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana anggota yang sepakat izin, semua? Sepakat. Pak pimpinan. Tunggu dulu. Izin Ketua. Saya izin. Tunggu dulu. Ada Pak Dana. Ya, silakan. artinya Pak Menteri jawabnya langsung der seperti yang ditanyakan saja Pak Menteri. Jangan terlalu apalah gitulah ya pokoknya. Tadi pertanyaannya apa aja dari anggota, silakan aja. Sampean jawab plus yang masalah hunian 1 2 3 seperti ini, kendala seperti begitu. Oke, artinya Pak Dana setuju dengan Pak Boymen ya, Pak setuju ya? Ketua. Pimpinan. Silakan Bu Yasti, masih kaitan Terima ini ya, kasih. silakan. Terima kasih supaya ini jelas semua bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, itu disusun pada saat saya Ketua Komisi 5. Betul Pak Menteri. Kemudian undang-undang itu atas inisiatif pemerintah. Kami di sini membahas bersama pemerintah dan semua stakeholder tentunya. Maka lahirlah undang-undang itu. Karena selama ini payung hukumnya tidak jelas. Kemudian selesai di 2011, Pak Menteri kan pernah anggota DPR RI 15 tahun. Pak Menteri kan pasti tahu dong, undang-undang ini efektif nanti kapan. Nah, yang jadi persoalan ini, bola itu sudah di pemerintah Pak Menteri. Kemudian peraturan pemerintah itu baru terbit di 2021. Apa yang harus kita awasi Pak Menteri? Ini belum di breakdown di dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau Pak Menteri bilang saya waktu Ketua Komisi 5 betul. Kenapa saya tidak melaksanakan pengawasan? Ya apa yang saya mau laksanakan? Ini ada di pemerintah. Pemerintah belum menyiapkan peraturan turunannya. Maka sekarang saya tanya, Pak Menteri sudah baca enggak Undang-Undang Nomor 1 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 itu? Kalau sudah, kita akan mulai berbicara secara rigid Pak Menteri. Terkait makna dari undang-undang itu. Kenapa ada hunian berimbang? Karena pada saat itu ada eksklusif ya, rumah mewah, rumah menengah. Maka kita
buat itu Pak Menteri. Dan itu dimnya dari pemerintah. Kita hanya menyetujui dim dari pemerintah itu. Maka sekarang Sudah cukup saya jelas, tanya Bu. ya. Sudah cukup jelas. Saya kira itu, terima kasih. Ya, sudah cukup. Pak Ridwan. Tampilkan ini surat yang sudah kami kirimkan Silakan Pak Sarif. ke pemerintah, ke presiden. Tunggu dulu Pak Menteri. Pak Sarif dulu. Enggak, Iya. jawaban ini Pak, jawaban yang Enggak, dari Bu sebentar Yasti. Pak. Sebentar, Pak. Oke, Saya minta di ruang ini kan ngatur di pimpinan. Terima kasih pimpinan. Saya cuma menyarankan saja karena kan rapat kita hari ini kan RDP. Saya kira wajar saja karena saya pikir kawan-kawan di Komisi 5 sama. Kita menyambut baik terhadap upaya ini sebenarnya. Jadi kalau berkaitan pamannya masalah perimbangan terhadap hunian tadi itu, saya kira itu kan masukan-masukan Pak. Saya agak kurang nyaman tuh Pak Menteri, seolah-olah ada lawan politik dan sebagainya. Sebenarnya kita di sini berkaitan kita lepaskan hal-hal itu. Tapi kita merespon terhadap apa yang menjadi, ya kalau kita cari solusinya. Macam berimbang tadi, ya kalau perlu kita bentuk panja, kita bentuk panja. Kan? Terhadap itu, bagaimana supaya upaya pemerintah 3 juta rumah ini yang jadi konsen Pak Menteri, dan kita harapkan pada tahun 2029 nanti, 2030 ya, kabinet ini, pemerintahan ini bisa tercapai semua. Apakah ini kan upaya yang sangat luar biasa, karena rumah ini adalah merupakan kewajiban. Nah, jadi saya kira, mohon maaf sekali lagi, saya harap tidak ada hal-hal seperti itu mungkin terucap di ruangan yang mulia ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, silakan. Semua mitra kita Pak, semua mitra kita tidak terkecuali PKP, teman-teman ini yang Bapak pimpin. Semua tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa Bapak menjelaskan begitu terbuka dan teman-teman juga menyampaikan juga terbuka. Dan tinggal Bapak adalah bagaimana cara menanggapi hal-hal yang bisa mendorong terciptanya rumah yang 3 juta rumah ini gitu. Nah, tadi sudah ada penyampaian dari teman-teman. Sebenarnya tadi tidak akan saya berikan, tetapi bahwa ada kaitannya dengan 3 juta buah rumah, sehingga itu kita mesti beri ruang. Tapi sekarang bahwa Bapak menjawab saja, yang penting-penting saja, yang tidak penting tertulis saja. Nah, setelah itu baru kita tutup rapatnya. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Kita senang kalau kita bisa saling menghargai. Tentu itu prinsip yang baik. Dan tentu kita punya pikiran yang positif sama-sama, dan tentu kita buktikan di lapangan seperti yang kita katakan. Saya sangat senang dan gembira hati saya kalau itu yang terjadi. Dan pastikanlah saya orang yang pasti senang dengan situasi yang seperti itu. Ya, kalau betul-betul seperti itu antara perkataan dan perbuatannya sama, tindakannya sama, saya sangat senang. Dan tadi kita sudah punya cara untuk kalau ada perbedaan seperti apa ya dibuktikan saja. Itu jadi jelas, publik juga jadi bisa tahu. Yang kedua, saya harus sampaikan yang Bapak dari Madura Pak ya. Yang kemarin banyak bicara Pak Safyudin. soal itu ya. Saya mau update aja sedikit, takut saya lupa. Saya sudah undang Bupati Sumeneb ya Pak ke kantor saya, dan Pak Irjen ini juga kebetulan orang Madura, Irjen kami. Jadi ada berapa temuannya Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak, supaya ini penting sekali Pak. 1 menit aja Pak. Singkat Pak. Tolong nanti pengawasan di Tidak ada Madura. pertanyaan ya, boleh dijelaskan tapi tidak ada pertanyaan ya. Ya, khusus Silakan. buat Madura ya Pak. Pendek saja. Karena ini besar sekali Pak, dugaan korupsinya Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia Pimpinan Komisi 5 dan beserta anggota atas izin Bapak Menteri. Kami jelaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi tim kami ke Sumeneb, di mana Sumeneb mendapatkan anggaran sebanyak 109,80 miliar dengan unitnya 5.490 khusus untuk BSPS tahun 2024. Hal ini sangat besar sekali, terbesar se-Indonesia. Kemudian dibandingkan dengan daerah terdekat, Bangkalan hanya dapat 3.000, Sampang 419 unit, Pamekasan 218 unit. Kami memandang ini sangat jaraknya sangat jauh.
Nah, kami sudah melakukan survei penelitian ke beberapa tempat, yaitu sebanyak 13 kecamatan dari 24 kecamatan, kemudian sebanyak 20 toko, dan 2.830 penerima bantuan. Nah, dari yang kami teliti dan kami temukan sendiri, beberapa modus operandi yang merupakan penyimpangan dari BSPS ini kami klasifikasi menjadi 18 klaster, yaitu pertama, suami dan istri satu kakak bisa dapat bantuan BSPS, kemudian upah kerja belum dibayarkan padahal sudah ada di dalam komponen uang yang diserahkan. Kemudian ada dokumen, kalau bisa ditayangkan, ada dokumen nota toko itu semuanya bahannya sama, padahal setiap rumah sudah pasti beda, seperti yang ada di dalam gambar itu. Kemudian juga ada beberapa transfer bantuan kepada toko bangunan ya, sebesar 2 juta, dan ini di akhir setelah selesai, berarti di sini saya duga ada feedback. Kemudian selanjutnya ada transfer sebanyak 3 kali, ada 400 juta dan 562 juta yang diakhiri dengan angka 003. Nah, ini kepada seseorang yang bernama Roni Susanto. Ini juga menjadi perhatian kami. Kenapa dari toko bangunan bisa memberi transfer kepada orang-orang yang seperti ini. Kemudian terdapat bantuan yang memiliki keswadayaan tinggi. Coba lihat rumahnya itu sangat mampu orangnya, golongan mampu tetapi dapat BSPS. Kemudian juga terdapat beberapa rumah yang seharusnya kalau bangunan tembok ini harus ada kolomnya, ini tidak ada kolomnya. Berarti ada penyimpangan di situ. Kemudian terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah, kami semua data kami bisa kami pertanggungjawabkan ya. Kami punya data awal seperti apa, data akhir seperti apa. Kemudian terdapat layout nota yang berbeda. Layout nota kalau yang reguler itu pasti ada tembusannya. Nah, sedangkan layout nota yang dikeluarkan untuk BSPS ini tidak ada tembusannya, hanya selembar. Kemudian terdapat rumah yang tidak memiliki kolom. Selanjutnya yaitu berdasarkan temuan kami, pemilik toko bangunan mengungkapkan bahwa pembayaran dilakukan oleh Kades. Nah, seharusnya tidak boleh. Ini uang sudah ada di penerima bantuan. Nah, ternyata setelah kami telusuri, penerima bantuan disodorin untuk menandatangani slip penarikan. Kemudian terdapat penerima BSPS yang seharusnya orang tidak mampu ini ternyata dibangun untuk di belakang rumahnya. Kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos kerja. Nah, ini saya temukan sendiri beberapa rumah ini ternyata karena ketidaktahuan. Ternyata ongkos kerja malah tidak tahu dia ongkos karena sudah dikondisikan oleh beberapa oknum. Kemudian penerima bantuan tidak melakukan penggantian seperti kayu reng, kordeng, daun jendela, tetapi di dalam nota ada. Nah, ini juga ada beberapa rumah yang seperti itu. Barangkali kurang sudah seperti itu dia punya gambarannya, gambaran umumnya ya. Ya, saya kira cukup Pak Menteri, cukup. Ya, silakan ya. Pak Menteri. Terima kasih, saya sampaikan aja kepada Bapak anggota DPR yang mewakili Madura. Siap. Karena waktu itu kan kalau tidak salah itu bukan dari usulan anggota DPR Komisi 5. Saya berbicara waktu itu klarifikasi, bukan aspirasi dari saya pribadi. Oh, bukan, bukan dari Bapak ya. Karena memang baik. Cukup. Ya. Silakan Pak Menteri. Ya, jawab saja yang lain ya. Kemudian yang menyangkut tadi yang soal hunian berimbang, terima kasih Ibu Yasti sudah sampaikan pendapatnya bahwa itu dibuat 2011, tapi masih menunggu PP-nya 2021. Sekarang 2025. Kita mau jalankan sekarang. Jadi itu saya udah baca Bu, undang-undang itu bagus sekali karena itu ujungnya keadilan sosial. Ya, keadilan sosial. Nah, saya ini baru jadi menteri 7 bulan ya. Jadi kita objektif aja lihat waktu kerangka waktunya ya, dibuat 2011,
ya PP-nya 2021, ini 2025. Jadi ya mari kita juga sama-sama objektif Pak ya, bagaimana kita melihat situasi waktu ini ya. Dan ini yang sudah saya lakukan Pak. 22 Januari, 3 bulan saya menteri, saya sudah kirim suratnya. Ini surat pertama karena dulu masih PUPR ya Pak ya. Jadi kita minta tentu dirubah ya, dan BP3 itu segera dibentuk Pak. Jadi kalau Bu Yasti tadi tanyakan apakah saya setuju ini, saya sangat setuju. Apakah saya setujunya omon-omon? Ini suratnya. Apakah saya bisa menjalankan tanpa persetujuan dari presiden pemerintah? Pasti nggak bisa. Ya, jadi saya juga mohon teman-teman kasih kesempatan saya menjelaskan seperti ini, supaya kita juga sebenarnya kita sama gitu. Ibu Yasti pikirannya. Tidak, Pak Menteri, saya potong Pak Menteri. Cukup Pak Menteri menjelaskan bahwa Pak Menteri sudah menanggapi dan sudah membuat langkah-langkah konkret, termasuk langkah konkret. langkah konkret. Artinya kita sama-sama setuju. Ya. Nah, diskusi rapat terakhir kemarin dengan Pak Huda bagus sekali. Terus terang saja Bapak menyampaikan pikiran apakah perlu kan revisi undang-undang perumahan. Kita juga diskusi berkali-kali. Kalau saya lihat sama pendapatnya dengan Bapak. Nah, ini kan ada bagian juga kita bikin rencana saya, kalau ini baru pikiran ya, mohon maaf ya, pikiran kami semacam omnibus law di bidang perumahan. Di situ mengatur soal lahan. Bagaimana lahan-lahan pemerintah ini seperti arahan presiden soal penjara kah, yang ada di bank tanah kah, ada di BUMN, selama itu buat perumahan rakyat itu bisa digunakan dengan cepat. Karena prosesnya saya udah pelajari Pak bolak-balik, saya udah rapat di Dijen Kaya Negara, Bank Tanah, silakan nih Bapak cek, itu lama sekali. Boleh nggak kita bikin omnibus law supaya masalah lahan ada di situ? Itu Pak. Jadi kita menyelesaikan banyak hal di situ. Ya, saya kan diskusi sama Bapak waktu itu di Bekasi kalau nggak salah ya, atau di Tangerang, di Bekasi. Nah, jadi saya setuju Pak. Nah, apakah ini tetap kita jalankan sambil kita revisi? Saya juga senang aja kalau saya udah berjalan ini Pak. Tapi saya sepakat karena banyak benar permasalahan kalau ada undang-undang di bidang perumahan itu akan membantu kita untuk mencapai target, termasuk pembiayaan. Misalnya contoh Pak, pembiayaan, bagaimana provinsi dan kabupaten kota sekarang belum bisa membiayai, betul nggak Pak Robert? Betul kan? Yang hanya boleh pemerintah pusat. Nah saya mau masukkan di situ supaya pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga bisa membiayai sektor perumahan. Contohnya kalau tanya, Pak Menteri apa yang mau direvisi? Itu contohnya. Banyak deh yang saya udah siapkan sebagai usulan DIM gitu loh. Kan kita sama-sama pernah buat undang-undang. Jadi bukan undang-undang yang nggak substansi gitu. Menurut saya substansi, terutama soal pembiayaan, pendanaan, dan soal lahan. Kemudian soal data yang dipakai itu misalnya bantuan sosial. Saya kan bolak-balik ke BPS Pak. Kita rapat dengan BPS, ketemu BPS itu mungkin ada 20 kali Pak. Saya juga sangat terganggu sekali dengan temuan-temuan dari Irjen yang tidak tepat sasaran itu Pak. Kita kan mau perbaikan Pak. Nah makanya kita minta 3 bulan, 4 bulan sekali itu Pak, BPS sudah bisa mau mengupdate datanya. Untuk menghindari tidak tepat sasaran atau perbedaan. Kan teman-teman DPR lihat lapangan, dan data BPS juga bisa kadang-kadang salah. Contoh, di BPS itu dibilang dia tidak miskin, tetapi Pak Robert lihat dia miskin. Nah, apa mekanismenya? Nah, makanya harus bisa diperbaiki. Jangan data itu data mati yang nggak bisa terima pendapat orang dan temuan lapangan. Tapi kan jangan nanti misalnya Pak Robert kasih yang tidak ada dalam data BPS. Nanti bisa masalah belakangan. Saya kan mesti jaga semua Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi saya udah pikirkan itu semua bagaimana kita, termasuk ada nanti klausul soal bantuan sosial di bidang perumahan. Bantuan sosial perumahan kita sepakati, dia desil berapa yang dapat. Tadi bagus Bapak dari PKS ya Pak ya. Pak Sarul bagus sekali itu pendapatnya dari Riau kan. Ya, saya juga setuju itu Pak. Memang kalau orang udah nggak bisa apa-apain lagi, dia udah miskin ekstrim, udah gitu dia maaf ya, dia ya nggak bisa kerja, mungkin diberikan ada cacat dan sebagainya, nggak bisa apa-apa, dia bisa ada diskresi khusus. Bagaimana, boleh nggak kita alokasikan dari awal di situ berapa untuk begitu? Saya setuju Pak, karena itu udah mau diapain lagi yang begitu, kita harus ada keberpihakan di situ. Nah itulah masuk saya undang-undang perumahan itu ada
poin-poin seperti itu. Nah, kalau memang sekarang kita belum bisa ini, ya udah saya jalan aja ini Pak. Ya, surat ini sudah saya sampaikan tanggal 22 Januari. Ini pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Pemilihan yang disebut Ibu Yasti, BP3. Bulan Januari tanggal 22. Sudah saya sampaikan. Ya, Bapak bisa lihat ya. Ya. Lanjut. Oke. Kemudian tadi ada soal desa. Ini kan kita katanya tadi bilang nggak teamwork. Teamwork kita bagus. Tadi Pak Irjen saya minta, tolong Pak Fitra jelaskan sedikit soal desa. Boleh izin Pak soal desa yang jawaban tadi? 1 menit? Cepat dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 5 dan anggota Komisi 5. Jadi yang pertanyaan tadi terkait dengan dana desa, kenapa 123? Karena kalau kita lihat sejak tahun 2023, dana desa untuk RTLH itu ada 132.576. Kemudian tahun 2024 itu 127.790. Dan memang dasarnya adalah Permendes 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa dapat memprogramkan perbaikan rumah maksimal 10 juta per unit. Jadi ada aturannya. Dan kenapa 123? 123 ini mestinya sudah masuk ke dalam aplikasi konsolidasi APBDes. Tapi sampai sekarang belum semua desa yang masuk. Makanya kami belum bisa jawab desa mana saja yang sudah. Nah, angka 123.000 ini adalah proyeksi dari 2 tahun yang di atas. Karena ini kami turunkan karena angka backlog-nya turun, angka backlog RTLH-nya turun. Jadi gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi harus diakui bahwa ini adalah asumsi Pak. Ya, jadi harus fair juga kita Pak, bahwa itu adalah asumsi dari tahun-tahun sebelumnya diturunkan. Begitu Pak, kita fair. Ini adalah kalau asumsi Pak. Ya, jadi harus juga dijelaskan Pak, itu masih berupa asumsi Pak. Kemudian tadi dari beberapa teman Pak Robert tadi jawabkan soal CSR. Kalau yang sekarang terjadi, ya tadi Bapak tanya soal misalnya di Tangerang, tanah dari perusahaan saya 2,5 hektar, yang bangun Pak Guan dari Agung Sedayu, itu CSR-nya dari sana, tanahnya dari kami Pak. Jadi yang saya pahami, saya belum ada bicara soal kompensasi dari ini, karena memang payung hukumnya kita belum sampai ke tingkat organisasinya belum ada Pak. Jadi saya yang bantu-bantu semua ini sifatnya adalah CSR Pak. Dan tadi Bapak khusus sama Freeport, saya sudah janjian sama Pak Tony Wenas. Nanti kalau bisa saya undang Bapak ngomong, dia itu presidir dari Freeport. Sama seperti beberapa teman juga, ya kita coba Pak, sambungin Pak. Ya, bagaimana kalau bisa dana CSR Freeport sebagian bisa untuk perumahan di Papua. Kan itu yang bisa saya lakukan Pak. Ya, supaya bisa kita bantu teman ke arah sana. Nanti Bapak pertemuan, saya undang Bapak datang. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita bisa ketemu bertiga Pak. Nah, saya mau tanya, kalau saya lakukan itu secara hukum, secara boleh nggak? Bagaimana CSR perusahaan ini juga kita transparan supaya membantu perumahan. Secara hukum benar nggak Pak Ketua? Terus saya juga boleh ajak teman-teman komisi yang dapilnya mungkin ada nyambung dengan peruntukan itu, supaya jangan nanti saya disalahkan dengan niat baik, kan kadang-kadang nggak cukup ini. Nah, dibuat jelas saja Pak. Saya boleh nggak misalnya mengundang anggota DPR yang terkait dengan dapil yang ada CSR-nya dari perusahaan, bukan yang dari APBN ya. Nah, silakan Pak, saya dikasih keputusan. Pimpinan, Tunggu. enggak, ini mau nyambung saja. Itu gratis kan Pak? Pak, gratis. Kalau gratis saya pikir asal transparan. Bukan, penggunaan CSR itu kan sudah diatur dalam ketentuan yang ada. Pak, gratis Pak. Jadi mereka itulah yang rumah gratis Pak, yang tadi sudah saya jelaskan Pak. Tanah kan dari pemerintah. Tanahnya dari saya Pak. Tadi kan tanah saya udah jelasin dari saya. Kita dukung tuh Pak. Tanah dari saya yang bangun Agung Sedayu. Nanti diserahkan kepada masyarakat Pak. Ya Pak. Adaru juga itu Pak Boy Thohir, itu grupnya bangun 500 di Kalimantan Selatan. Itu gratis juga Pak. Pak Menteri, di Madura ya. Iya Pak, saya. Nah, tapi masih ada kesepakatan, jangan nanti begini Pak. Ini kan forum politik juga, ya. Saya akan terbuka. Nanti saya minta datanya sama Sekjen. Tolong Bapak kasih tahu dapilnya.
Tolong saya perintahkan sekarang, kalau ada diskusi soal itu kemana, ya kita ajak libatkan daripada anggota DPR dari dapil yang bersangkutan. Ya, Dukung Pak Menteri, dukung tuh. Oke, jadi boleh saya lakukan ya? Sudah Pak, gitu Pak. Maaf Pak, yang gratis itu gini Pak Robert ya, jangan nanti salah lagi. Ada bangun, ada renovasi ya Pak ya. Jangan, nggak semuanya bangun. Kalau Agung Sedayu 250 rumah itu bangun. Adaru 500 rumah bangun. Harum Energi itu bangun. Gitu Pak ya. Jadi kemudian tadi saya udah kasih lihat datanya, tolong dikasih deh di print sama teman-teman anggota DPR. Jadi ada bangun, ada renovasi Pak. Kita dukung lah itu. Ya, jadi 100%, supaya Pak. kita jelas, supaya jangan nanti teman-teman ada bangun, ada renovasi. Tidak semua bangun ya Pak ya, dan semua gratis. Ya, kalau yayasan yang paling banyak namanya Yayasan Buddha Suci Pak. Itu sekitar 3.000 Pak. Itu mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada apa titik lagi saya lupa. Kemudian itu Pak. Kalau Kadin 500 Pak. Ini salah nih, bukan di Jakarta, di Indonesia. Di Jakarta 200. Ya, di Jakarta 200, 300 lagi saya belum tahu, nanti Pak Anin Bakri itu yang ngatur di mana titiknya. Pokok Kalbar perlu Pak. Kalbar perlu Pak. Ya Pak. Ya, gitu. Jadi saya ini Pak. Kalau TAPG itu Triputra, kalau saya tidak salah, dia itu sawitnya di Kalteng atau Kalbar Pak, atau dua-duanya. Nah itu kalau dia pertama kali dalam keputusan RUPS-nya, nanti saya kirim ke Bapak pimpinan. Ya, RUPS Rapat Umum Pemegang Saham mengambil keputusan bahwa alokasi CSR-nya itu sebagian buat perumahan. Jadi kita arahkan ke sana Pak. Nah kemudian ini kan bukan uang dari negara, bukan uang saya. Mereka tanya, Pak Ara ini bagusnya buat siapa? Saya kasih saran Pak. Saran saya libatkan kepala daerah. Mungkin sekarang saya akan kasih tahu, libatkan anggota DPR di dapil setempat. Nah, buat siapa? Kalau saya kasih, kalau bisa misalnya kayak ada Pak Fuganto itu Berau. Ada yang di Kaltim nggak sini? Kaltim ada 500 rumah itu. Bangun dan renovasi ya. Itu bangun dan renovasi Pak, 500 rumah. Udah lagi jalan nih. Pak Fitra yang sana ya. Ya, beliau yang datang. Mungkin 2 bulan lalu ya, 3 bulan lalu. Itu bangun dan gratis 500 rumah. Nah, itu Pak. Dia tanya, saya jawab begini, kamu kalau boleh, kebetulan dia masih muda, kamu bagi 10 kelas, 10 komunitas. Apa aja itu Pak? Ini pikiran saya ya. Ya, komunitas pertama, kasih perawat. Ya, dokter-dokter muda, gimana caranya? Tanyalah bupatinya. Siapa yang di sana? Kasih TNI yang berpenghasilan rendah. Tanya sama siapa? Tanya dandimnya atau pangdamnya. Gitu Pak, jadi itu saran saya. Jadi mereka ada interaksi sama saya. Iya, rata-rata teman saya, ada beberapa partner bisnis saya Pak. Dimengerti Pak Menteri, lanjut lagi yang lain. Ya. Iya. Oke. Pak Ketua, yang PT tapi jangan Astra belum lupa ada. sama DPR, jangan ditinggal. Menteri, itu yang PT Astra belum ada alokasi. Mungkin saya izin di Madura Pak Menteri. 250 unit. Ya nanti bicara tersendiri Mohon izin pimpinan. Jadi begini Pak Menteri, walaupun Madura ada masalah, karena memang Madura ini tertinggal Pak Menteri, seperti Maluku dan seperti Aceh dan Papua. Jadi saya ingin bahwa permasalahan di Madura ini ibaratnya lumbung ya, ada tikusnya aja yang dikeluarkan, namun lumbungnya tidak dibakar. Mohon maaf, karena memang ini kan Madura juga Bapak dari Irjen ya. Kita ini begini Pak Menteri, saya berjuang 5 tahun ini, stigma negatif tentang Madura luar biasa. Makanya melalui forum ini, walaupun di luar konteks, Pak Menteri Bang Ara banyak dekat dengan investor, saya berharap bahwa implementasi Perpres 80 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi di Madura, mulai zaman Pak Jokowi 2019 sampai sekarang belum ada implementasi. Kami dengan permasalahan kemarin Pak Irjen, mohon maaf, kami memang agak wanti-wanti kepada teman-teman media bahwa hal-hal yang negatif untuk tidak di-upload. Karena apa? Karena sekarang ini kan stigma negatif tentang Madura ini bagian dari investor takut masuk ke Madura. Cukup. Dari itu sudah keluar dari ini dari mohon dibina, jangan dibinasakan Pak Menteri. Mohon izin. Terima kasih. Pak Menteri, kembali ke topik kita. Silakan Pak Menteri. Saya rasa tadi nasihat, saran banyak sekali, dukungan buat kami. Saya juga akan menerima masukan, saran, kritik yang sangat membangun hari ini Pak.
Dan saya mohon kita juga kalau boleh segera rapat soal keuangan dan BSPS Pak, supaya kita bisa jalankan lah gitu ya. Tapi juga mungkin kalau saran saya, apakah BSPS dan anggaran tuh mungkin bisa disatukan Pak, biar cepat bisa satu forum aja Pak itu ya, supaya kita, karena itu sangat relevan Pak. Misalnya contoh, apakah rumah susun tuh masih diperlukan atau mau dialihkan saja, contoh ya Pak, ini contoh aja, kepada BSPS gitu ya. Saya mendukung lah teman-teman itu, bagaimana ya, apakah itu mau rumah susun saja ataukah kita mau alihkan kepada BSPS. Tapi kalau BSPS tolong kita sepakati aja soal data Pak. Kalau tidak ada dalam data BPS bagaimana? Saya juga doain kita semua selamatlah dari masalah hukum dan masalah sebagainya ya, sekarang dan selama-lamanya, supaya saya tidak mau ada temuan Pak. Jangan sampai ada temuan baik kepada Bapak maupun kepada saya, Bapak Ibu kepada saya. Mohon maaf Pak gitu. Menteri. Ini Silakan Pak Robert. Ya. Pak Menteri sampaikan soal data BPS. Kami, mungkin teman-teman dari Balai Perumahan bersama kita sudah pernah melakukan itu karena ada nomenklatur baru yang inginkan bahwa ada penerima bantuan rumah miskin ekstrim. Itu pernah, dan itu datanya dari BPS Kementerian Sosial. Kami yang pernah terlibat di situ, itu data yang diberikan, itu ternyata kami datang ke sana, rumahnya sangat layak. Jadi bukan ekstrim, bukan miskin lagi, sangat layak. Data yang diberikan, ya kan? Sedangkan data yang kami bawa itu potret dan sama balai verifikasi ke lokasi, foto dan sebelum dan sesudah dibangun, itu kita kasih, ya kan? Jadi mohon maaf kalau data BPS kami ragukan, karena banyak yang kami temukan itu data tidak valid, malah dibilang ekstrim, miskin ekstrim, datanya baik rumahnya, ternyata dia baik, ya kan? Lebih bagus data yang kami kasih on the spot, kami temukan, kami foto dan tolong verifikasi. Kan selalu ada verifikasi tim TVL, tenaga verifikasi lapangan. Itu yang hasil dari verifikasi itu yang dipakai, ya kan? Jadi mohon maaf kalau tidak ada data di BPS, bukan itu. Kita akan cari penerima yang betul, orang yang berhak. Jadi ini yang harus mungkin kita sepakat. Penerima itu siapa? Orang yang berhak, bukan data yang ada di sana Pak. Kalau kita berpatokan kepada data Pak, kami sudah coba, kami temukan seperti itu. Data tidak valid kok. Sedangkan itu rumahnya ada motor, rumahnya bagus, ya kan? Oh ini rumah katanya penerima miskin ekstrim. Jadi mohon maaf Pak Menteri, ini mungkin perlu kita klarifikasi lagi. Terima kasih. Pak Robert. Satu lagi saya kasih tambahan, bagi khusus yang menyangkut persoalan BSPS kaitannya dengan BPS. Satu menit Ketua. Silakan, jadi gini, Pak Sarul. kita tidak terkait ini kan terkait itu Pak Ketua. Kita tidak memperdebatkan. Memang idealnya kita berpedoman kepada data BPS karena memang itu lembaga negara yang memang dikhususkan untuk itu. Tapi faktanya bahwasanya data BPS ini kan update-nya lama, proses untuk update itu lama, dan masyarakat itu kan juga ada perubahan-perubahan sosialnya Pak. Ada orang ini hari ini tahun ini miskin, besok dia kaya, kan begitu. Jadi menurut saya kita buat mekanisme saja, patokan awal data BPS. Kalau tidak ada dalam data BPS, maka mekanismenya ada pernyataan dari kepala desa sebagai pemerintah paling bawah di sana bahwasanya orang ini memang layak untuk dapat. Itu akan lebih aman kita. Kan kepala desa itu adalah pemerintahan paling bawah Pak. Dan mereka tahu tentang kondisi. Ini yang pernah terjadi ketika kita memberikan BLT bagi masyarakat yang punya hak Pak. Kalau mengacukannya ke data BPS, banyak sekali kekacauan Pak. Banyak orang-orang yang kondisinya
harus diberi bantuan tapi tidak masuk dalam BPS. Itu saja mungkin mekanismenya saja kita. Usulan saya, konkret nih, usulan saya buat mekanismenya bahwasanya itu dibuat pernyataan oleh kepala desa, orang tersebut adalah warga yang layak. Bahkan mungkin melibatkan BPD-nya Pak, sebagai perwakilan masyarakat desa. Biar tidak ada, paling terfokus kepada kepala desa saja. BPD juga satu ketua, sedikit saja ketua. Silakan Pak Boyamin. Saya saran juga Pak Menteri, berkaitan dengan masalah klasifikasi bedah rumah ini. Saya bukannya tidak sependapat dengan kawan saya di depan ini, tetapi ada juga terjadi di lapangan. Ini mohon maaf, karena yang berada di Komisi 5 ini semuanya orang politik Pak Menteri. Jadi begitu kita usulkan kepada kepala desa untuk membangun di desa ini, kenyataan kepala desanya beda politik dengan kita, dia juga mempersulit kita Pak Menteri. Kenyataannya itu. Jadi kalau menurut saya, aktifkan pendamping yang ditunjuk oleh kementerian dalam rangka rumah bedah ini. Itu satu. Kedua, jangan juga pendamping itu justru sangat menentukan berkaitan dengan masalah tokoh dan sebagainya. Sehingga terjadi rebutan untuk menentukan tokoh saja susah. Jadi kalau menurut saya, kami dari anggota DPR ini Pak, di Komisi 5 khususnya, akan memberikan data yang sebenarnya karena kami butuh juga mereka sebagai orang politik, konstituen. Tapi kalau seandainya mohon maaf bertanya ke kepala desanya lain warna dengan kita tidak diizinkan untuk membangun rumah di situ. Iya kenyataannya. Nah, jadi menurut saya memang harus benar-benar sistem kita jalankan itu informasi dari anggota DPR RI menurut saya valid dan kita benar-benar membangun orang yang tidak mampu. Terus sedikit lagi Pak Menteri, kalau bisa tolonglah kalau ada semen sedikit aja jangan langsung nggak bisa dibangun. Di lapangan itu Pak Menteri, walaupun hanya ada 1 meter semen dindingnya gitu, itu langsung dicoret nggak bisa dibangun. Padahal mereka sangat miskin. Sepikir itu masukan dari saya Ketua. Terima kasih. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Marwar Sirait begitu kan ya di rapat kerjasama di DPR ya di Komisi 5. Nampaknya ini menjadi cikal bakal kekuatan Prabowo kalau ini bisa terjadi begitu. Saya apresiasi luar biasa kalau program-program itu terjadi. Kalau tidak ada program tidak bisa ini gimana begitu. Tidak realisasi dan sebagainya begitu kan ya. Ada 9 juta lapangan pekerjaan, sekarang 3 juta rumah. Makan itu janji dan suruh mawa mati. Bahkan dari awal Marwar Sirait bicara ini kita sudah ketawa begitu ya. Apakah ini bisa mungkin orang akan bisa bekerja dan sebagainya, malah curhat masalah korupsi. Masalah korupsi itu ada KPK, ada kejaksaan begitu. Silakan lapor sana, bukan curhat di DPR. Bukan curhat bro. Jadi saya kira menteri-menteri di lingkaran istana begitu kan ya, menteri-menteri yang lingkaran istana yang bisa bekerja sudah bisa kelihatan ya, sudah bisa kelihatan dan mana yang bisa bekerja dan mana yang tidak. Jadi mumpung masih awal tahun pertama ya mendingan target programnya dirubah saja katanya begitu kan. Jadi 3 juta rumah ya untuk periode 5 tahun 2025-2030. Oke lah, tidak ada masalah. Yang penting bisa begitu kan. Tapi nampaknya ya anggarannya dari mana bos? Ya kalau 1 tahun 3 juta itu berapa, 5 tahun sudah berapa juta rumah begitu yang dibangun. Saya apresiasi luar biasa. Tapi ini uangnya dari mana? Itu yang mesti dipertanyakan juga pada akhirnya. Saya kira ini persoalan-persoalan penting untuk bangsa dan negara. Jangan hanya omon-omon saja begitu ya. Apalagi begitu kan ya, dari kritikan dari PKS, dari PDIP, wah ngeri-ngeri sedap begitu. Bahkan tidak hanya itu, bahwa program ini yang dianggap hanya omon-omon ya, mengindikasikan bahwa janji tersebut terkesan tidak realistis. Ya, kabarnya begitu dan hanya sebatas wacana tanpa aksi nyata. Wah, ini kritikan luar biasa begitu, ya. Dari anggota Komisi 5 ya, dari fraksi PDIP, PKS dan sebagainya mempertanyakan ya kematangan perencanaan itu. Rencana mungkin ada, tapi untuk realisasi membangun ya perumahan itu anggarannya dari mana? Jangan dulu kemudian disampaikan kepada publik, ke Prabowo sudah dibangun ini. Jangan-jangan ya di era Jokowi kemudian diklaim. Jangan seperti itu begitu kan. Jangan sampai seperti itu begitu ya. Jadi saya kira
Siapa yang menerima rumah itu begitu? Sampai sekarang saya masih belum tahu begitu kan ya. Kalau sudah membangun ini sudah 1 tahun begitu. Jadi apakah ini sangat sangat bisa atau bagaimana begitu? Tapi kita tunggu saja begitu. Ini sangat diragukan sekali begitu ya. Bahkan pencapaian dari pembangunan rumah di era sebelumnya katanya itu hanya sekitar 150 unit per tahunnya. Ini apakah 3 juta bisa dilaksanakan atau tidak begitu? Kalau bekerja sama dengan para developer perumahan ya, perumahan yang mana itu yang bisa gratis begitu kan ya untuk rakyat itu ya. Jangan-jangan membangun 3 juta rumah ya per tahun membangun ini, jangan-jangan developernya sama begitu. Artinya apa? Ada keuntungan-keuntungan tersendiri misalnya. Ini kan ngeri, Mas. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.